Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Utami dan ada rekan-rekan saya Putri Andini dan Rasmila Tamba. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang repatriasi. Repatriasi merujuk kepada pemulangan kembali karyawan dari negara tempat anak perusahaan beroperasi ke negara asalnya. Oleh karena itu, pemulangan dapat didefinisikan sebagai aktivitas membawa seorang ekspatriat kembali ke negara asal, dan repatriasi adalah langkah terakhir dalam proses pengusiran atau rekrutmen dan seleksi pra-pelatihan keberangkatan tugas asing repatriasi atau penugasan. Di sini ada proses repatriasi. Yang pertama, preparation atau persiapan, yaitu 5-3 bulan sebelum ekspat kembali ke negara asal, ia harus diambil melalui fase re-entry, diikuti oleh repatriasi yang sebenarnya. Ini melibatkan rencana untuk masa depan dan mengumpulkan informasi tentang posisi baru ekspat, kemudian untuk menduduki setelah kembali ke rumah. Selama fase re-entry pra, mentor dapat memainkan peran penasehat dalam menemukan ekspat posisi yang sesuai dalam organisasi. Perusahaan dapat memberikan daftar item untuk dipertimbangkan saat meninggalkan negara tuan rumah. Yang kedua ada physical relocation atau relokasi fisik, di mana tahap ini melibatkan penghapusan barang-barang pribadi, memutuskan hubungan dengan rekan-rekan dan teman-teman. Pelatihan profesional re-entry juga harus diberikan untuk ekspat dan keluarganya yang meliputi orientasi kontras budaya sosial, isu-isu politik dan sosial, diperbarui dan perubahan di dalam negeri, peluang kerja bagi mitra, evaluasi pengalaman dalam host budaya, dan aspek psikologis repatriasi. Yang ketiga ada transition atau transisi, di mana tahap ekspatriat dan keluarganya menyesuaikan diri mereka kembali ke negara asal. Beberapa perusahaan menyewa relokasi berkonsultasi untuk membantu dalam fase ini juga. Kegiatan khas termasuk memperoleh akomodasi sementara, membuat pengaturan untuk perumahan dan sekolah, melakukan tugas-tugas administratif yang diperlukan, misalnya memperbaharui SIM, melamar asuransi kesehatan, dan membuka rekening bank. Yang terakhir ada readjustment atau penyesuaian. Fase ini melibatkan mengatasi kejutan budaya terbalik dan karir ekspatriat ini menuntut pada organisasi. Secara umum, semakin tuan budaya negara berbeda dari budaya negara asal, semakin sulit proses integrasi ulang. Demikian juga semakin sukses ekspatriat itu dalam budaya tuan rumah, semakin sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja di home base. Di sini juga ada alasan dari pemulangan. Yang pertama, periode posting mendapat lebih. Yang kedua, ada ekspatriat ingin anak-anak mereka belajar di sekolah negeri. Yang ketiga, kebutuhan untuk ekspatriat untuk beralih ke tugas global yang lain dari jenis yang sama. Keempat, esiknis tidak bahagia dalam tugas di luar negeri mereka. Dan yang terakhir, ada ekspatriat kembali karena kegagalan untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan. Di sini ada juga faktor pemulangan efektif. Yang pertama, faktor organisasi meliputi penelitian terbaru menunjukkan bahwa mayoritas organisasi tidak memiliki program repatriasi formal untuk membantu ekspatriat menyesuaikan pada kembali ke negara asal. Lalu ada hanya sebagian kecil dari program repatriasi yang memiliki pertimbangan untuk pasangan dan khas alasan yang diberikan oleh organisasi karena tidak memiliki program repatriasi. Yang kedua ada faktor individu, meliputi kecemasan karir, penyesuaian kerja, mengatasi tuntutan peran baru, dan kehilangan status atau gaji. Yang terakhir ada faktor budaya sosial, meliputi jika ekspatriat disajikan dalam tugas asing dalam posisi profil tinggi, di mana ia menikmati hidup yang cukup dan berkelanjutan, interaksi dengan para elit sosial, ekonomi, dan politik dari negara tuan rumah, perasaan kecewa mungkin muncul setelah kembali ke negara asal. Lalu ada selain masalah penyesuaian sosial ekspatriat ini, masalah penyesuaian sosialnya menemani anggota keluarga juga harus dipertimbangkan juga. Lalu ada pengelolaan repatriasi, yang pertama pengusiran, yang kedua program repatriasi, yang ketiga strategi repatriasi. Manfaat program repatriasi bagi karyawan.
Yang pertama, pengembangan karir dan promosi. Kedua, merasa mereka berharga bagi perusahaan. Tiga, meningkatkan skill dan pengetahuan. Empat, kepuasan kerja. Manfaat program repatriasi bagi perusahaan. Yang pertama, integrasi budaya dan perusahaan. Kedua, menutup celah antara ekspektasi dan realita. Tiga, menarik calon ekspatriat ke depannya. Ada juga program repatriasi. Yang pertama, menyusun tujuan utama dan strategi fungsional sebelum penugasan. Kedua, membentuk tim repatriasi. Tiga, memberikan target tinggi pada repatriat. 4. Mengelola ekspektasi dengan informasi yang akurat. 5. Komunikasi yang konstan. 6. Mempersiapkan posisi pekerjaan untuk repatriat. 7. Kompensasi. 8. Fasilitas rumah. 9. Menyediakan grup dukungan. 10. Merencanakan downtime atau cuti sementara. Dan yang terakhir, mengapresiasi repatriat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.